Tapi kita kadang ini aneh ya, di Lampung saya melihat aneh ini kadang. Jalan dibangun besok jelek lagi gitu. Jadi memang apa ya, rezimnya masih rezim calo gitu. Cari ujung lah ya. Cari ujung gitu. Nah kenapa itu? Karena demokrasi padat modal. Apakah yang salah adalah bupati, wali kotanya, gubernurnya? Iya masyarakatnya Masyarakat juga nerima juga soalnya. Masyarakat ini udah ini gila juga. Dan kita dinobatkan sebagai politik uang kedua nasional. Lampung ini Pak. Bawaslu menyatakan itu kan. Biaya politik paling mahal nomor 2 nasional adalah Lampung. Memang juga udah jadi hal yang wajar sih Pak. Masyarakat menganggap wajar seperti itu Pak. Ya wajar karena mereka udah kehilangan kecerdasan berkelompok. Di Payungi sendiri waktu kemarin Pileg kan banyak juga masyarakat dikasih duit gini-gini. Bahkan lapor ke saya belum dikasih sama ini. Dan saya ini kan nggak pernah nerima kayak gitu kan. Saya ini kan juga selebih sayang ke mereka gitu. Tapi kalau terjadi kesenjangan orang dapat ini dari sini, dapat ini dari sini, terus kemudian lapor-lapor gitu kan, ini menandakan memang udah telanjang, politik uang ini telanjang sebenarnya. Cuman ngapain juga kita dilaporin ke Bawaslu ya. Dulu saya pernah 2000 berapa ya, 2015 waktu pilkada. Iya banyak karena semua oknum, semua calon melakukan itu sih ya. Yang nggak melakukan itu kayaknya juga nggak menang gitu. Jadi demokrasi padat modal ini pada akhirnya juga tidak kemana-mana gitu. Terus ini sebagai sebuah kritik bagi saya adalah hal yang penting di masa depan. Apa sih yang mau kita kembalikan dari konsep pemberdayaan masyarakat ini? Kita kan ingin menciptakan manusia-manusia kelas 1, kalau kata Pak Umar Ahmad ya. Dia keren loh, dia diksinya keren ya. Kita ingin membuat arsitektur kelas 1, manusia yang punya nilai kelas 1 gitu. Dan ini kan perjuangan nilai, ini kan perjuangan yang tidak terlihat sebenarnya kalau ngomongin nilai ya. Karena nilai ada pada sikap, ada pada cara berpikir, dampaknya kerasa gitu. Ada 3 hal lah paling enggak yang ingin saya sampaikan tentang Payungi, bagaimana perubahan yang dirasakan 5 tahun kita perjalanan ini ya. Pemberdayaan pada akhirnya harus menumbuhkan material. Kenapa material? Karena ini akan menjadi stimulus dia untuk tertarik terus bergerak. Nah syukur-syukur memang gerakan itu memang bertemakan ekonomi. Karena ada perputaran ekonomi. Ada perputaran ekonomi. Jadi satu yang mendorong bagaimana pemberdayaan ini berlangsung adalah capaian material. Yang kedua adalah capaian mental. Kalau capaian material itu kan artinya orang dari tidak punya duit jadi duit, kebutuhannya tercukupi dulu lah Pak. Kebutuhannya tercukupi, dia punya pendapatan yang bisa diandalkan. Jadi kalau diajak berkumpul, belajar, diajak untuk bergerak, gotong royong, diajak untuk berkorban, iuran, mampu. Dan Payungnya udah muncul itu ya. Bagaimana enggak kita ada infak ke musola, ada iuran sapi, ada iuran untuk jalan-jalan, ada kas sosial, macam-macam lah yang dikerjakan Payung. Nah, capaian mental adalah lebih ke inovasi, kreativitas, keberanian, ya kan. Jadi mentalnya itu kebangun, orang-orang ini kemudian punya sikap. Contoh pejabat datang, menteri datang, biasa aja pedagang Payung kan. Nggak lari-lari minta foto Bu Menteri, nggak ada. Kemudian berani menyampaikan pendapat, mak-mak dulu diem, sekarang ada usul, Pak saya ada usul ini. Jadi lebih pede lah Pak. Jadi lebih pede, jadi mentalnya kebangun. Fashion show, mbah-mbah, mak-mak itu ya kita ajak ngakak sih Pak. Iya, jadi bagi saya ini mental ini penting. Banyak loh masyarakat tuh nggak punya mental, malu, diem aja gitu, nggak punya aktualisasi yang membuat dia tumbuh keberanian mental itu. Setelah material, mental, spiritual. Spiritual ini kan benar-benar kita rasakan ya. Kenapa? Malam Kamis kita ada pesantren wirausaha wajib. Kita ajak ngaji, kita ajak menyadari bahwa rezeki itu Allah yang ngatur. Tidak boleh iri sama yang lain. Tidak boleh dengki sama yang omsetnya lebih tinggi. Harus terus belajar sabar. Ya. Orang yang tadinya jahat jadi baik. Orang yang tadinya tidak jujur jadi jujur. Orang yang tadinya ini jadi punya kasih sayang, punya cinta.
ini jadi keluarga, kita jadi peduli satu sama lain. Itu bagi saya adalah manifestasi dari spiritualitas. Jadi kalau pemberdayaan tidak menghasilkan 3 tadi, material, mental, dan spiritual, ada yang pincang gitu loh. Ada yang pincang. Mungkin materialnya terpenuhi. Wih, kaya-kaya nih sebuah masyarakat. Tapi diajak gotong royong males. Diajak berkorban nggak mau. Diajak peduli tetangganya nggak mau. Sakit itu sebenarnya masyarakat itu. Kemiskinan dibiarkan, orang miskin miskinlah gitu. Bahkan dia tidak bertegur sapa. Ada satu masyarakat, misal kayak perumahan-perumahan itu saya lihat nanti lama-lama akan jadi kota yang memang kebentuk dikotaisasi. Jadi perumahan-perumahan kayak perumahan, mohon maaf ya, perumahan kan banyak sekarang dibangun itu. Kemarin saya ketemu gelaran sebelum Ramadan yang bukan yang terakhir, saya ketemu arsitek lah. Saya lagi nongkrong di bawah pohon bambu sini yang kopi bambu. Kemudian dia nyapa saya, Mas Dharma ya, iya. Sampai ini nyumput-nyumput di sini. Lo enggak, saya emang di sini aja. Seorang tuh, saya udah lama ngeliat sampean tuh lama, emang baru ini aja saya ngobrol. Oh ya Mas, namanya siapa? Lupa saya kemarin namanya. Di HP tapi udah catat. Arsitek dia lagi arsitek bangun perumahan, bangun ini. Terus dia ngebut, ini perumahan-perumahan ini kadang nggak punya tanggung jawab. Dia uruk sawah, dia tidak bangun ruang publiknya, dia tidak bangun masjidnya, dia tidak bangun untuk ruang interaksi. Jadi lebih eksklusif berarti. yang dikejar uang, yang dikejar cuan gitu. Dan kemudian bagaimana ke depan itu kalau ada orang jatuh sakit di WC, orang tidak bertegur sapa kanan kiri. Jadi susah masyarakat yang begitu diajak pemberdayaan pasti susah itu. Karena mereka bangun pagi untuk kerja, pulang sore untuk tidur. Jadi kayak udah kayak mekanis banget kehidupannya gitu. Nah, di Payung ini dia senang dia ngelihat bagaimana value yang kebangun tuh lebih mahal juga hasilnya. Orang-orang jadi punya interaksi lebih gitu. Jadi bukan hanya sekedar bahwa kita bikin ruang kreatif itu tujuannya uang gitu. Tapi sebenarnya kita ingin memperbaiki cara kapasiti masyarakat berpikirnya. Dan cara dia menyelesaikan persoalan kan semuanya dari rumah ke rumah. Sampah dari rumah ke rumah masalahnya kan. Benar. Kita berbusa-busa pemerintah, dinas lingkungan hidup mau ngomongin apa. Itu kembali lagi ke material, mental, spiritual. Kalau sampah ini menghasilkan uang, mereka kelola sendiri itu kok. Nggak usah berbusa-busa. Banyak kayak di mana kemarin yang Banyumas. Banyumas kan pengelolaan sampah terbaik se-ASEAN. Terbaik. Pertanyaannya kan tidak semua bupati bisa niru itu. Iya, benar. Artinya kesadarannya juga beda-beda. Iya. Lagi-lagi mental pemimpin otentik itu tidak lahir dari politik padat modal. Kalau dengan politik padat modal kita bisa menghasilkan pemimpin otentik, nggak usah ada pilkada. Banyakin tebar-tebar duit aja, oke, dia paling kaya kita pilih. Kalau urusan kepemimpinan ini adalah yang paling kaya, udah kita pilih dia karena dia paling kaya, dia nggak akan korupsi. Belum tentu. Kita ingin mendesain cara berpikir ya. Ini kan konsep seperti arsitektur sosial gitu. Inovasi sosial di tengah masyarakat ini apa? Sehingga yang membuat mereka juga peduli. Saya kira masyarakat ini juga nggak semuanya abai ya. Masyarakat ini pada akhirnya juga kalau mereka cukup pengetahuannya, cukup pergerakannya, cukup pengorbanannya, mereka kan bisa konsolidasi sendiri dengan kecerdasan berkelompok tadi. Masalah mereka bisa jadi penggerak lah di situ, Pak ya. Ada wali kota Surabaya Eri Cahyadi. Saya lagi nikmatin podcast dia bilang gini. Bu Tri Risma hari ini bagus banget. Pak siapa namanya? Bambang Deha bagus juga wali kota sebelum Tri Risma. Ini sama-sama kader PDIP juga dia. Pak Eri ini saya akan melengkapi itu. Saya tidak perlu bikin stadion baru. Saya tinggal revitalisasi aja stadion hari ini. Buktinya bisa jadi U18 ya? Ya, 18. Jadi U18 jadi layak kan gitu. Kemudian dia bikin kampung madani. Sekarang tuh udah ada 17 kalau nggak salah. 17 kampung madani. Kampung madani itu orang-orang kaya, elit-elit yang ada di kampung itu ikut menyelesaikan persoalan di kampung itu. Jadi kalau ada kemiskinan yang disalahin bukan wali kotanya.
Elit yang ada di situ. Ya, elit-elit kaya yang ada di situ. Jadi kampung Madani adalah cara partisipasi masyarakat yang ada di situ menyelesaikan persoalan yang ada di situ. Oh, itu keren loh. Keren. Dan kerja-kerja pemberdayaan ini jangan disepelekan. Karena ini kan pendampingan yang nggak hanya dosen datang Sehari 2 hari nggak? sehari 2 hari, wah itu bohong, dosen tukang bohong itu malah tuh. Iya kan, udah ngambil duit. Sampean dosen loh, Pak. Ya nggak apa-apa, kan musuh saya pada akhirnya lingkungan saya juga. Nggak apa-apa. Jadi kalau saya sudah membuktikan bahwa saya juga tidak menggunakan anggaran untuk menyelesaikan persoalan ini. Yang mahal itu bukan kita punya ada uang pengabdian gitu. Iya. Didatangkan ke enggak, saya enggak gitu kan. Saya datang dengan uang musola. Jadi cerita-cerita inspiring inilah yang harus kita dengar dengan hati yang lapang gitu, bahwa itu yang benar gitu. Dan ini kritik, kita kan tidak hanya pengen ngeritik pemerintah saja. Kita juga harus berani mengkritik perguruan tinggi selama ini kemana. Iya. Kita harus berani kritik masyarakat tuh, yang pragmatis tadi itu. Pasti terima duit. Iya, 150 kurang, minta 250, minta 300, yang ngasih 300 dipilih sama dia. Iya. Terus kemudian dia ada banjir, sumpah serapah dia di media sosial. Iya benar. Ya kan? Ini macam apa sih masyarakat kayak gini? Saya harus berani ngeritik netizen sekarang. Coba sekarang kayak Ganjar, suaramu hanya 16%. Si siapa Anies disebut Wan Abut. Prabowo disebut hanya jago joget saja. Sebenarnya kita ini tidak sedang menikmati demokrasi sebagai sebuah pertengkaran pengetahuan, pertengkaran gagasan gitu. Kita ini hanya menikmati, kita ini seperti mabuk demokrasi receh gitu. Isu-isu tentang tambang nggak banyak yang bisa berdiskusi bagus. Iya. Paling watchdog documentary yang valid bagi saya hari ini. Atau teman-teman LBH, teman-teman Jatam ya kan. Yang berani mengangkat Walhi, itu. Pak, ya? iya, Greenpeace, Walengan. Sekarang diskursus perguruan tinggi mana yang tukang kritik tentang ini tambang-tambang kita ini, kayak sekarang ini ada korupsi 271 triliun timah itu. Jadi memang tambang kita nggak dikuasai negara kan? Tambang kita ini dikuasai segelintir orang. Dan itu melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Bumi, air, dan seluruh kekayaan isinya dikuasai oleh elit, dikuasai oleh segelintir orang, bukan dikuasai negara kan? Dan digunakan untuk kemakmuran elit, bukan kemakmuran rakyat. Tapi itu ketinggian sih ya. Saya dulu ya berapa kali mencoba untuk mengkritik di level itu, tapi ketinggian karena saya orang lokal gitu. Tapi bukan berarti kita tidak tahu isu itu, apalagi kita penikmat watchdog documentary gitu. Nah, ada kerja-kerja kecil, ya, ada kerja-kerja small is beautiful lah ya. Kita menggunakan pandangan Schumacher itu tentang kecil tapi cantik. Nah, saya ingin mendorong bagaimana orang-orang mulai menyadari bahwa mereka bukan Superman. Mereka tidak bisa menyelesaikan banyak persoalan, tapi mereka bisa memberikan satu gerakan value, satu perjuangan untuk mewujudkan value di lingkungan dia tinggal aja lah. Gitu. Harus cukup besar, Pak ya. Baru kita ngomong cukup besar. Kalau terjadi pergerakan banyak orang-orang baik dengan dia memberikan nilai tambah di ruang-ruang kecil, kalau mereka akhirnya bersatu, dia bisa dapat pemimpin bagus. Asal orang-orang baik ini juga bersatu gitu. Tapi kalau kita masih percaya dengan politik padat modal, ya jangan usah ngeluh. Nggak usah ngeluh di medsos. Nggak usah sumpah serapah ya kan. Masyarakat yang serakah itu kan akhirnya hanya bisa sumpah serapah. Iya, benar. Serakah dia pengen dapat duit dari calon ini. Dan dia juga benalu, masyarakat kayak itu masyarakat benalu. Ketika keinginannya nggak tercapai, ngumpad dia, Pak ya, di medsos. Ya,